Nah, khilaf yang harus kita toleransi namanya khilaf yang qawi, khilaf yang kuat. Nah, Ustaz, bagaimana kita tahu khilaf ini kuat atau syadz atau lemah? Untuk mengetahui khilaf itu kuat atau tidak, maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada buku-buku fikih klasik. Antum lihat buku-buku fikih klasik dan banyak disebutkan, para ulama menyebutkan khilaf, bahkan khilaf di antara mazhab, bahkan khilaf dalam satu mazhab sendiri. Antum kalau lihat buku-buku seperti Al-Mughni, dia menyebutkan khilaf 4 mazhab, seperti buku misalnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kemudian contohnya misalnya kitabnya Al-Bidayah, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd, disebutkan khilaf 4 mazhab. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan khilaf dalam mazhab sendiri. Dalam buku Hambali ada buku yang menjelaskan khilaf dalam mazhab Hambali sendiri. Dalam Imam Fikih Syafi'i juga ada menyebutkan khilaf di antara ulama Syafi'i sendiri. Jadi khilaf di antara mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dalam setiap mazhab tersebut pun ada khilaf masing-masing di antara ulama mazhab itu sendiri. Ya. Nah, kita tahu kalau disebutkan fikih-fikih tersebut, kita tahu ini masalah khilafiyah. Ustaz, kalau begitu yang tahu ini khilaf qawi atau tidak, kuat atau tidak hanya para ustaz. Ya benar. Karena ente tidak tahu baca kitab gundul. Kalau ente tidak tahu baca kitab gundul, gimana caranya tahu ini khilaf atau tidak? Ya harus lewat ustaz yang menjelaskan. Lewat ustaz yang menjelaskan. Kalau ternyata dijelas ini masalah khilafiyah, maka kita punya kaidah berlapang dada, berusaha mencari yang benar, membantah yang salah. Menurut kita tidak apa-apa, tapi bantah dengan adab. Tidak boleh kemudian menyesat-nyesatkan, tidak boleh kemudian membid'ah-bid'ahkan, selama itu masalah apa? Khilafiyah. Dan itu banyak. Kalau antum buka masalah fikih, banyak sekali khilaf dalam masalah fikih ya. Seperti bismillah dijaharkan atau tidak, salat subuh kunut atau tidak ya. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama ya. Maka kita berlapang dada ya. Makanya saya sering menyampaikan masalah kunut subuh ya. Dan kita dapati para ulama berfatwa bahwasanya kalau kita tidak meyakini tentang sunnahnya kunut subuh, kemudian kita sholat di belakang orang yang kunut subuh, maka kita ikut kunut. Ini fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal, fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa? Ini masalah ijtihadiyah dan imam kita menganggap kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Itu mazhab Syafi'i ya. Ada hadis tentang masalah kunut subuh, Nabi senantiasa kunut subuh. Ya, hadis tersebut ada perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Banyak ulama yang mengatakan ini rawi yang lemah. Adapun Imam Nawawi mana ini rawi yang thiqah, sehingga dijadikan hadis tersebut dalil tentang disyariatkannya kunut subuh. Timbul khilaf gara-gara penilaian suatu hadis sahih atau tidak. Nah, tatkala kita sebagai makmum, imamnya ternyata memandang ada disyariatkannya kunut subuh, maka kita ikut kunut. Kenapa? Fungsi kita sebagai apa? Imam, sebagai makmum. Maka kita ikut imam, ikut juga kunut subuh. Berbeda kalau imam melakukan perkara yang disepakati salah. Contohnya imam pada sholat subuh dia sholat 3 rakaat, maka ente jangan berdiri. Ente tetap rakaat kedua nunggu dia diturun lagi. Kenapa? Karena ini sudah jelas apa? Salah. Paham?